Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Trilyachmanto Prihambodo, SPT MSc. Saat ini merupakan dosen tetap pada program studi peternakan Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Sudirman. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, strategi pembelajaran, sistem penilaian, serta inovasi yang saya terapkan dalam pengajaran mata kuliah Pakan Nutrisi Non-Ruminansia. Ini merupakan bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pendidikan. Adapun mata kuliah ini diberikan terhadap mahasiswa semester 5 dengan bobot 3 SKS. Tujuannya adalah untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman teoritis dan praktis terkait jenis pakan, proses pencernaan, dan metabolisme nutrien, strategi pemberian pakan, serta penyusunan langsung untuk ternak non-ruminansia seperti unggas, kelinci, kuda, dan babi. Adapun CPL atau capaian pembelajaran lulusan yang diturunkan oleh Prodi ada 3, yaitu 1. Mampu menerapkan ilmu dasar dan teknologi berbagai sumber daya serta kearifan lokal. Yang kedua, mampu menjelaskan dasar ilmu peternakan. Dan yang ketiga, mampu memahami potensi sumber daya dan kearifan lokal. Oleh karena itu diturunkan menjadi CPMK, yaitu adalah menjelaskan jenis kandungan dan cara pemberian pakan, menjelaskan proses pencernaan dan metabolisme nutrien, menyusun langsung dengan berbagai metode, menyusun strategi pemberian pakan yang efisien, dan mengevaluasi kualitas bahan pakan berdasarkan konsumsi dan pencernaannya. Adapun strategi pembelajaran yang saya gunakan melalui pendekatan DIA, Delivery, Interaction, and Assessment, di mana delivery ini saya melakukan menggunakan LMS asal Unsud, yaitu adalah LDLU, di mana setiap tatap muka, setiap materi, RPS, dan juga pendukung lainnya di-upload ke LDLU. Saya menggunakan media pembelajaran interaktif seperti video formulasi langsung, modul digital, dan infografis berbasis Canva dan Google Slide. Interaction mencakup diskusi terbuka, studi kasus, refleksi, dan kerja kelompok, di mana saya mengutamakan pendekatan case-based learning dan project-based learning agar mahasiswa mampu berpikir kontekstual dan menyelesaikan masalah secara nyata. Kemudian assessment terdiri atas penilaian formatif seperti kuis, tugas individu dan kelompok, serta observasi sikap, serta penilaian sumatif melalui UTS, UAS, dan juga tugas praktikum seperti penyusunan langsung, di mana nantinya akan masuk ke dalam sistem penilaian yang sudah didiskusikan seperti CBL 55% yang terdiri atas 30% praktikum, 15% tugas terstruktur, dan 10% kuis. Juga UTS dan UAS masing-masing 25 dan 20%. Komposisi ini dirancang agar penilaian tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga mencerminkan keterlibatan aktif, keterampilan, dan pemecahan masalah mahasiswa sepanjang perkuliahan. Sehingga metode atau model pembelajaran yang tepat adalah blended learning, di mana dia mencampurkan antara experiential learning dan project-based learning dengan metode presentasi interaktif, demonstrasi dan simulasi, praktik lapang, tugas berbasis proyek, ataupun tugas-tugas lainnya yang memang mendukung. Sehingga pendekatan ini mendukung penguatan keterampilan mahasiswa agar mampu mengintegrasikan teori dengan praktik dan siap menghadapi tantangan dunia usaha dan dunia industri. Adapun referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah Ilmu Makan Ternak Dasar oleh Tillman, kemudian Nutrisi Aneka Ternak Unggas oleh Anggorodi, Ilmu Gizi dan Makanan Ternak Monogastrik oleh Parakasi, dan juga Nutrient Requirement of Poultry NRC. Tidak lupa juga didukung oleh jurnal ilmiah nasional dan internasional terkini untuk mendukung proses pembelajaran semakin terkini. Demikian penjelasan saya mengenai pelaksanaan tugas pengajaran dalam mata kuliah ini. Sebagai cuplikan video, bahwasanya saya akan mengajarkan pertemuan keempat yang merupakan bagian dari sub CPMK 3. Saya akan mengajarkan topik mengenai metabolisme nutrien, khususnya karbohidrat pada ternak non-ruminansia. Materi ini mencakup pemahaman proses pencernaan, penyerapan, serta jalur metabolik karbohidrat yang mendasari efisiensi penggunaan energi dalam tubuh ternak. Berikut adalah cuplikannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, semoga masih seger ya. Jadi hari ini kita lanjut lagi materi tentang metabolisme and nutrien, khususnya di bidang karbohidrat. Kita callback dulu. Kalau misalnya kita bahas tentang metabolisme, pasti kita juga harus membahas mengenai apa sih yang dimakan di dalam tubuh kita, gitu ya. Apa yang dicerna dalam tubuh kita. Kalau materi sebelumnya kita sudah bahas tentang jenis-jenis pakan, gitu ya. Contoh dari pakan sumber energi, jagung, dedak, bekatul juga bisa. Kalau sumber protein, bukil bungkilan, bukil kelapa, bukil kedelai, itu adalah tepung ikan juga bisa, gitu ya. Ataupun seperti feed aditif yang biasanya digunakan, fitokimia, kemudian seperti AGP atau AGP atau antibiotic growth promoter, itu adalah feed aditif yang seperti minggu lalu kita ajarkan. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai metabolisme nutrien khususnya karbohidrat. Kenapa itu penting? Karena sesuai dengan sub CPMK yang nomor 3 ini mengenai adalah untuk menjelaskan bagaimana metabolisme yang terjadi pada ternak khususnya non ruminansia, baik itu unggas, kemudian babi, kuda, dan kelinci. Kemudian untuk mempermudah, mungkin nanti saya akan lebih banyak menganalogikan kepada manusia. Karena kan monogastrik juga sama, manusia gitu ya. Jadi kita sama-sama monogastrik, jadi seharusnya lebih mudah untuk dibayangkan atau dianalogikan gitu ya. Nah, kedua, kenapa hal ini penting? Karena memang kalau teman-teman di bidang nutrisi atau di bidang peternakan tidak tahu bagaimana proses pencernaan, proses metabolisme, itu menurut saya akan percuma untuk mencapai bagaimana itu reproduksinya baik, kesehatannya baik, gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian belajar tentang nutrisi, tentang metabolisme, itu adalah kunci awal. Meskipun saya tidak ini adalah kunci awal gimana kalau teman-teman itu bisa mendapatkan ternak yang produktivitasnya baik, gitu ya. Oke. Sebelum kita lanjut, kita mau pretest dulu. Teman-teman silakan dibuka di LDRU-nya atau LMS-nya. Itu ada pretest ya, hanya 5 soal. Itu untuk mengecek persiapan teman-teman sebelum kita ketemu di pertemuan hari ini. Silakan dicek LMS-nya. Oke, waktunya 5 menit, silakan dikerjakan. Oke, selesai. Terima kasih. Jadi, itu adalah pretest. Juga nanti di akhir juga ada post-test. Jadi, apakah materi yang saya sampaikan itu sudah setidaknya mengena di kepala kalian untuk nanti bisa diaplikasikan ketika sudah lepas dari S1 peternakan ini, gitu ya. Oke, kita masuk ke materinya. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang yang namanya karbohidrat. Kalau kita bicara tentang karbohidrat, apa yang ada di pikiran kalian? Sumber energi. Kemudian apa lagi? Ada sumber energi biasanya. Tadi ya seperti yang kalian bilang, ada dedak, ada bekatul, itu adalah sumber energi. Tapi bagaimana, atau aci gitu ya, makanan aci, itu adalah sumber energi juga, gitu ya. Bahwasanya karbohidrat itu adalah sesuatu hal atau senyawa yang mengandung C, karbon, H, hidrogen, dan O, oksigen. Ini mungkin sudah kita pernah pelajari di biokimia dulu, gitu ya. Nah, untuk ini, kenapa akhirnya penting? Karena memang kalau karbo itu merupakan senyawa yang paling gampang ditemukan. Kira-kira pernah mendengar tentang fotosintesis? Nah ya, itu adalah salah satu cara paling mudah untuk mendapatkan yang namanya karbohidrat. Cuma dari sinar matahari sama CO2, karbon dioksida. Dapatnya air sama oksigen dan juga glukosa. Glukosa itu adalah salah satu dari karbohidrat. Kenapa akhirnya karbohidrat itu penting? Yang pertama adalah dia sebagai makanan untuk otak kita, untuk energi kita, itu adalah sumber utamanya dari sumber karbohidrat atau energi itu sendiri. Yang kedua adalah kalau misalkan glukosa nggak ada, gimana? Masih ada
monosakarida lainnya, fruktosa, galaktosa, ataupun nanti harus dipecah dari tingkatan yang lebih tinggi, disakarida, polisakarida, seperti itu ya. Kemudian menyediakan monosakarida sebagai prekursor untuk biosintesis, pembentukan DNA, RNA, kemudian sel-sel, itu semuanya dari karbohidrat salah satunya, gitu ya. Jadi itu penting untuk kita pelajari. Oleh karena itu, tadi saya bilang kenapa dari dedak itu harus kita ubah menjadi glukosa, itu supaya bisa dimanfaatkan oleh tubuh kita. Tahu kan beda apa itu pencernaan? Apa pencernaan? Organ yang mencerna atau sesuatu hal yang masuk ke dalam tubuh, kemudian dicerna atau diserap, gitu ya. Kalau tidak diserap, keluarnya melalui feses, gitu ya. Kalau misalkan konsumsi, kita harus bedakan dulu nih konsumsi, pencernaan, metabolisme. Kalau konsumsi apa? Sesuatu yang dimakan. Jadi yang masuk ke dalam mulut kita itu adalah konsumsi. Nah, itu jadi ketika sudah masuk ke dalam tubuh, itu kemudian dipecah menjadi glukosa atau menjadi sumber energi kita, itu disebut dengan yang namanya katabolisme. Katabolisme itu adalah pemecahan. Sedangkan kalau misalkan pembentukan dari glukosa menjadi glikogen, itu namanya anabolisme. Kalau katabolisme itu pemecahan, kalau anabolisme itu adalah pembentukan. Nih, kalau kita metabolisme pasti berpikir pada tingkat sel. Nah, kenapa tingkat sel? Karena yang menggunakan itu adalah, atau yang mengubah salah satunya adalah mitokondria. Gitu ya, mitokondria, kemudian juga ada hati, organ hati. Nah, kalau misalkan ketika mitokondria itu adalah untuk mengubah dari yang namanya glukosa menjadi asam pirufat. Jadi asam pirufat ya, nanti gunakan sebagai pembentukan siklus Krebs dan lain sebagainya. Itu sudah dibahas ketika biokimia kemarin. Nah, ketika ketika tubuh itu membutuhkan energi, dia harus mengubah dari glukosa jadi asam pirufat. Itu bisa digunakan sebagai energi karena dia menghasilkan ATP. Itu ketika dari glukosa menjadi asam pirufat disebut dengan namanya glikolisis. Lisis pemecahan gliko artinya glukogen atau gula. Nah, sudah dipecah menjadi asam pirufat. Nah, dari asam pirufat itu kan nanti akhirnya disimpan di otot, di hati. Nah, itu nanti ketika memang tubuh kita sedang, misalkan kita makan malam gitu ya, pasti kan itu energi disimpan dalam tubuh. Nah, pasti habis makan ngantuk ya, ngantuk sampai besok pagi baru bangun lagi. Nah, energi itu disimpan dalam hati sama otot, mau kita pakai lagi untuk jogging pagi. Nah, itu namanya disebut dengan glikogenolisis, pembentukan glikogen menjadi glukosa supaya nanti bisa diubah menjadi energi atau ATP, gitu ya. Atau misalkan kalau kalian lagi puasa, kan nggak ada makanan masuk dan lain sebagainya gitu ya, itu disebut dengan gluconeogenesis, pembentukan glukosa tapi bukan pakai bahan yang seperti glukosa non karbohidrat. Seperti asam amino, asam lemak, itu diubah. Di mana diubahnya? Diubahnya di hati. Makanya banyak sekali sekarang penyakit itu salah satunya menyerang ke hati ya, karena memang pusat semua konversi atau pusat inti dari tubuh itu salah satunya adalah di hati. Gitu ya. Nah, jadi harus diberitahu ada 3 metabolisme pada karbohidrat. Ada glikolisis, pemecahan glukosa menjadi asam pirufat, ada glikogenolisis dari glukosa dari glikogen ke glukosa, ada gluconeogenesis dari non karbohidrat menjadi glukosa, gitu ya. Oke, seperti yang kemarin sudah saya sampaikan, kalau misalkan nanti ada yang presentasi, sekian sudah dibagi ya, case-case-nya ya, case-case sudah dikasih. Sekarang masuk di kelompok 1, silakan. Kelompok 1 siapa saja? 1, oke. Ada Rijal, ada Afra, ada Tio. Case-nya adalah membanding kenapa ayam kalau dikasih energi terlalu banyak itu malah lemes, gitu ya. Oke, silakan. Materinya sudah dikirimkan kan ya? Ya, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tio Ardana. Di sini saya sebagai moderator yang akan memimpinnya presentasi berikut. Yang akan presentasi pada kali ini yaitu kelompok 1 tentang non-ruminansia. Kami persilahkan kepada kelompok 1 untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih. Izin mempresentasikan yaitu dengan judul mengapa sih broiler cepat gemuk tapi cepat lemas juga, dan ada apa dengan pakan dan metabolismenya. Baik, untuk pembahasannya, seperti yang kita tahu, ayam broiler merupakan ayam jenis pedaging dengan ransum terbesarnya yaitu berupa jagung sebagai sumber energi utama. Nah, sumber energi ini dibutuhkan oleh ayam broiler untuk tumbuh, bergerak, dan hidup. Dan jika ayam broiler kekurangan sumber energi, maka ayam akan menjadi lemas dan menyebabkan pertumbuhannya yang lambat. Nah, dalam proses pencernaan karbohidrat dalam tubuh ayam broiler, yaitu yang pertama jagung atau pati akan dirubah menjadi glukosa di dalam usus, yang kemudian glukosa tersebut akan disebarkan melalui darah dan akan diserap oleh sel yang menjadikan mekanisme glikolisis. Nah, proses penyerapan tersebut, jika ada kelebihan glukosa atau energi, maka sisanya akan disimpan menjadi glikogen atau dirubah menjadi lemak. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya, apa saja dampak kelebihan dari gula? Yang pertama, gula akan cepat diserap. Misalkan pada molasses itu kan gulanya sederhana. Nantinya gula sederhana itu cepat diserap, jadi glukosa dalam darah akan cepat naik. Yang kedua, glukosa yang berlebih akan disimpan menjadi lemak di hati. Yang ketiga, lemak yang menutup di hati akan menyebabkan hati menjadi membesar dan pucat atau bisa disebut dengan fatty liver. Nah, karena metabolisme karbohidrat ini terganggu, sehingga akan menimbulkan gejala yang pertama yaitu lemas, nafsu makan turun, diare, kematian mendadak. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Tadi kelompok 1 sudah memaparkan terkait metabolisme karbohidrat pada ayam broiler ya. Mungkin kita buka kepada teman-teman. Mungkin saya batasi 2 pertanyaan saja ya. Kan bagi teman-teman yang Saya izin bertanya, perkenalkan, nama saya Juliana. Izin bertanya, jika ayam broiler diberi pakan dengan sumber energi yang tinggi tanpa dikontrol, dalam resiko jangka panjangnya itu apa? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan Mbak Juliana. Kita beri kesempatan pada kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya sebagai kelompok 1 izin menjawab pertanyaan tersebut. Nah, bagaimana sih nanti resiko jika kelebihan karbohidrat atau gula terlalu banyak pada ayam broiler? Nah, tentunya seperti yang tadi dijelaskan, nanti dikhawatirkan adanya penumpukan lemak di daerah hati. Nah, adanya penumpukan lemak tersebut tentunya menyebabkan penurunan produktivitas, dan resiko terbesarnya adalah kematian mendadak. Mungkin itu adalah resiko yang terbesar jika ada kelebihan gula atau karbohidrat pada ternak ayam broiler. Baik, terima kasih atas jawabannya Mas. Mungkin pertanyaan selanjutnya. Ya, silakan Mas. Perkenalkan, saya Fikri Maulana. Ingin bertanya, kenapa keseimbangan antara protein dan karbohidrat itu sangat penting dalam pemberian pakan ayam? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab oleh kelompok 1.
Baik, izin menjawab, kenapa harus ada keseimbangan pemberian karbohidrat dan protein ya Mas? Nah, kalau karbohidratnya itu berlebih, nantinya itu akan membentuk lemak, bukan membentuk daging. Sedangkan kalau misalkan kelebihan protein, itu nantinya akan kekurangan energi. Jadinya protein yang harusnya membentuk daging, itu malah diubah menjadi energi gitu Mas. Sudah cukup. Baik, tadi kita sudah melihat adanya pemaparan dari kelompok 1 dan sudah ada juga tanya jawab. Mungkin saya sedikit menyimpulkan dari jalannya diskusi tadi bahwa karbohidrat itu penting sebagai sumber energi, akan tetapi jika kelebihan itu akan menyebabkan gangguan kesehatan bagi ayam. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 ya. Oke, tadi sudah disampaikan bahwasanya kenapa sih ayam akhirnya tetap lemas-lemas juga padahal makannya banyak gitu ya. Karena memang yang dikasih itu adalah tidak seimbang. Tadi benar kan dengar pertanyaan Pak Mas Fikri gitu ya. Kenapa harus diseimbangkan antara energi sama protein? Menambahkan sedikit bahwasanya ketika energinya banyak berarti bakal timbul jadi lemak. Gitu ya, makanya kok nggak ada hubungannya antara karbohidrat sama lemak, itu karena disimpan di glikogen nanti disimpan jadi lemak gitu ya. Makanya kalau kita makan banyak berarti geraknya juga harus lebih banyak gitu ya. Nah, kenapa kalau protein itu tinggi juga nggak bagus? Karena tadi benar, ketika nanti harusnya diubah jadi daging malah diubah jadi energi, atau pahit-pahitnya diubah menjadi urea. Efeknya apa? Efeknya itu jadi fesesnya bau seperti itu ya. Itu kelompok 1, terima kasih. Jadi nanti minggu depan kita ada week yang kedua untuk kelompok yang kedua ya. Oke. Mungkin untuk hari ini cukup sekian. Intinya adalah untuk materi hari ini itu sebetulnya ya seperti ya Allah bilang ya, tidak boleh berlebih-lebihan gitu ya, dalam artian semuanya harus pas sesuai dengan aturannya. Makanya ada disebut dengan iso energi, iso protein gitu ya. Karena memang ketika organ tubuh itu baik di manusia ataupun di hewan itu ya, ketika hatinya sudah rusak itu nggak ada tanda-tanda sama sekali, langsung rusak begitu saja. Artinya tidak ada pengganti organ pengganti. Jadi proses glikogenesis, glikogenolisis, gluconeogenesis itu juga akan terganggu gitu ya. Oke, saat ini silakan buka lagi LDRU-nya. Kita ada post test, jadi saya pengen tahu apakah materi hari ini berdampak atau tidak untuk kalian gitu ya. Ada 5 soal yang sama untuk mengecek tingkat penangkapan kalian. Waktunya 5 menit, dimulai dari sekarang. Oke, cukup ya. Absen ada di Teraversa, nanti silakan tokennya 315513 gitu ya. Itu saja mungkin untuk hari ini. Terima kasih untuk hadiran, tetap semangat. Bahwa peternakan itu tidak sekedar hanya ngasih makan, dapat daging juga enggak, tapi memang peternakan itu jadi salah satu tonggak utama gitu ya, bahkan untuk proker-proker yang ada di dunia ini. Makanya ada yang bilang kalau makan daging pasti akan lebih enak daripada makan rumput dan lain sebagainya gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian rekaman video proses pembelajaran untuk mata kuliah pakan dan nutrisi non-ruminansia. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, PDD, UKTPT. Semoga video ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.